Selamat berjumpa lagi teman-teman dalam program Public Speaking Coaching yang kita lakukan secara online melalui channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Public Speaking Coaching. Ada satu hal yang menarik ya, jadi setelah saya update beberapa episode, ternyata ada yang telepon saya dan bertanya, konsultasi, menceritakan bahwa cara dia berbicara, ini mbak-mbak ya, cara dia berbicara itu sangat cepat sekali dan nggak tahu titik komanya, jadi nerocos terus seperti itu. Nah, apakah hal semacam itu bisa diperbaiki? Tentu saja sangat bisa diperbaiki, karena itu berkaitan dengan kecepatan berbicara. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita harus perhatikan ketika kita sedang berbicara. Di antaranya adalah tentang kecepatan berbicara. Nah, tapi baik, sebelum kita lanjutkan lagi, seperti biasanya, jangan lupa di bawah video ini, di sebelah kanan ada tombol subscribe. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda akan mendapatkan pemberitahuan setiap kali kita update informasi dan update video baru yang bermanfaat untuk Anda. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam berbicara itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya kecepatan berbicara. Kalau kita berbicara terlalu cepat, tentu hasilnya juga tidak bagus karena akan banyak hal yang dilanggar dalam kaidah kita berbicara. Tapi kalau kita berbicaranya terlalu lambat juga akan masalah karena orang yang mendengarkan juga akan merasa jenuh ya. Jadi kecepatan itu harus standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Jadi sedang-sedang saja. Kalau dihitung per kata, dalam 1 menit itu paling tidak kita berbicara 120 sampai 130 kata. Kalau lebih berarti kita terlalu cepat. Kalau kurang berarti terlalu lambat. Nah, kalau kita berbicara dengan kecepatan yang terlalu tinggi atau terlalu lambat, akan banyak kaidah yang akan terlanggar di situ ya. Di antaranya, ketika kita dalam berbicara, tentu harus berbicara dengan artikulasi yang jelas. Artikulasi itu adalah pengucapan setiap kata. Kalau katanya adalah Surabaya, maka katakan dengan jelas Surabaya, bukan Surabaya. Demikian juga kalau kita berbicara tentang huruf R juga harus jelas. Rambu-rambu. Jadi harus jelas rambu-rambu supaya tidak hilang kosakatanya ya. Jadi artikulasi, pengucapan kata dengan tepat. Anda harus berlatih memang huruf A, B sampai Z dikatakan dengan tepat ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita berbicara juga harus berkaitan dengan intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya nada kita. Kapan kita menggunakan nada yang tinggi, kapan kita menggunakan nada yang sangat rendah. Jadi itu juga harus diperhatikan supaya dalam kita berbicara itu enak didengar. Nah, selain itu juga ada yang namanya aksentuasi. Aksentuasi itu adalah penekanan kalimat-kalimat tertentu yang harus kita tekankan supaya mendapat perhatian dari audien kita. Misalkan yang penting adalah berkaitan dengan jumlah korban yang begitu tinggi, maka kita bisa mengatakan jumlah korban sangat tinggi sekali. Nah, itu adalah aksentuasinya. Jadi ada penekanan di salah satu kata yang kita sampaikan kepada audien. Itu yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, memang kalau ada seseorang yang bicaranya terlalu cepat, biasanya ada ciri-ciri khas tertentu ya. Jadi bicaranya yang terlalu cepat, kemudian aksentuasinya tidak ada, artikulasinya juga tidak ada, titik koma tidak ada, arti dari kalimat juga akan berubah. Karena itu harus diperhatikan ya. Memang kecepatan berbicara itu sekali lagi 120 sampai 130 per menitnya. Nah, bagaimana supaya bisa melatih itu? Ada beberapa latihan yang mungkin nanti akan kita bahas tersendiri ya, karena latihannya agak butuh waktu dan juga butuh ruang meskipun tidak terlalu luas. Jadi kalau kita ingin artikulasi kita jelas, kemudian juga intonasinya bagus, aksentuasinya ada, kecepatannya juga tepat, memang harus berlatih. Jadi kalau ada di antara Anda mungkin yang sudah pernah jadi penyiar radio atau televisi, biasanya ada latihan-latihan untuk mengolah vokal ya. Pertama, kita harus mengucapkan kata A dengan benar. Misalkan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi, kapan lidah kita berada di atas, kapan lidah kita menempel di bawah, kapan lidah kita berada di ujung gitu ya. Kapan suara keluar dari tenggorokan, semuanya ada kaidahnya. Karena itu ada latihan-latihan khusus yang insya Allah nanti akan kita bahas. Tapi sekali lagi,
Untuk kecepatan, saya tekankan kecepatannya harus ini ya, harus konstan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu. Mudah-mudahan kemampuan public speaking Anda juga meningkat ya. Sukses dan berkah selalu untuk Anda.